Good morning, my dear students. Grade 3, how are you this morning? I hope you are fine and then you have a beautiful day. So today is Wednesday, 11th of November 2020, hari Rabu, tanggal 11 November 2020. So we will start our lesson this morning. But before that one, let's take a prayer together. I'll ask you to close your eyes and then hold your hand. Let's pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you, God. Amen. So, I ask you to open your book tema 4, page 62. Ya, silakan buka buku tema 4-nya halaman 62. Kita akan mempelajari subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Nah, kita lihat dulu ya. Kita amati dulu gambar berikut. Nah, kamu bisa perhatikan di situ ada begitu banyak daun yang berguguran di sekitaran sekolah. Kita baca teksnya. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, kamu perhatikan, setiap pagi katanya ada penjaga sekolah nih yang menyapu halaman sekolah, tetapi ada saja daun gugur yang tersisa. Itu menyebabkan lingkungan sekolahnya menjadi tidak bersih, anak ya. Jadi terlihat kotor sebab daunnya banyak yang terjatuh. Kemudian kita lanjutkan di sini di halaman 64 ya. Kegiatan saat jam istirahat kita baca bersama-sama. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Nah, mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Nah, semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, kita perhatikan teks ini. Seperti yang kamu lihat ada Dayu dan teman-temannya yang melihat daun-daun itu berjatuhan di halaman sekolah. Nah, karena mereka sedang istirahat, mereka memiliki inisiatif atau kemauan untuk mengambil daun itu ya, daun yang berjatuhan yang sudah berserakan di halaman itu. Mereka memungutinya, kemudian sambil berbincang lalu memasukkannya ke dalam tong sampah, ya kan? Kemudian ada kesadaran yang timbul di hati mereka karena mungkin mereka sudah mempelajari nih nak tentang hak dan kewajiban. Nah, apakah kamu masih ingat kan kewajiban dan hak itu apa? Nah, kewajiban kita sebagai seorang siswa di sekolah bukan hanya belajar saja, ya, bukan hanya belajar saja, tetapi ada begitu banyak kewajiban yang harus kita patuhi di sekolah. Ya, kewajiban kita adalah mematuhi peraturan sekolah, kemudian datang tepat waktu atau tidak terlambat. Kalau di sekolah kita pukul 7 ya, selambat-lambatnya 7.15 itu sudah tiba di sekolah. Itu dia. Kemudian apalagi? Nah, kewajibanmu sebagai seorang siswa atau sebagai warga sekolah ketika kamu melihat sampah yang berserakan baik di dalam kelasmu, kemudian baik di depan ruangan kelas maupun di toilet atau di mana saja di lingkungan sekolah, kita memiliki kesadaran sendiri bahwasanya kita harus mengambil sampah tersebut lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Itu dia kewajiban kita sebagai warga sekolah. Bukan hanya siswa saja yang dituntut, nah, tapi baik guru. Nah, Miss Kiki mau tanya dulu, siapa saja Miss warga sekolah? Ya, warga sekolah adalah semua orang yang berada di sekolah itu, ya, yang sehari-harinya datang ke sekolah. Misalnya siswa
kemudian guru, kemudian kepala sekolah, lalu petugas kebersihan, lalu penjaga kantin, kemudian tata usaha, UKS dan sebagainya. Ya kan? Nah, Miss, tapi di sekolah kita kan Miss sudah ada diberikan kepercayaan kepada petugas kebersihan untuk membersihkan sekolah. Berarti itu bukan tugas kita lagi, Miss. Ketika kita melihat sampah sembarangan, ya sudah itu sampah berserakan, itu tugas mereka. Tidak ya, Nak? Tidak. Mari kita membantu tugas dari petugas kebersihan. Karena kita sebagai warga sekolah, kita pun memiliki kewajiban untuk merawat, membersihkan sekolah kita. Itu dia ya. Jadi untuk hal yang baik kita dapat mencontoh perbuatan yang sudah dilakukan Dayu dan teman-temannya. Kan? Ini dia, semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Artinya tidak dipaksa, tidak dituntut, tetapi memiliki kesadaran tersendiri. Oke, kita perhatikan di sini halaman 65. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah. Temukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Kalau kita lihat dari teksnya, masalah yang mereka hadapi adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Kemudian bagaimana kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah atau solusinya, Miss? Nah, cara mereka adalah mereka memunguti daun tersebut, ya kan, meskipun sambil berbincang mungkin, sambil berbicara, tertawa dan sebagainya, mereka mengambil sampahnya lalu memasukkannya ke dalam sampah organik. Nah, setelah itu bagaimana keadaan halaman sekolah atau lingkungan sekolah gitu? Pasti akan bersih kan? Nah, anak-anak akan nyaman untuk beristirahat mungkin, untuk membaca buku di luar kelas. Jadi sekolahnya akan terlihat bersih. Kemudian kita perhatikan di sini halaman 65, saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Nah, kita bisa membuat contoh gerakannya ini. Membuat contoh gerakan Dayu saat memungut sampah atau memungut daun tadi ya. Ini kita lihat di halaman 66. Gerakan Dayu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Nah, masih ingatkah kamu dengan gerakan-gerakan tarian yang pernah kamu pelajari? Lakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Nah, anak-anak yang masuk ekskul tari pasti sudah lebih fasih ya, sudah lebih banyak belajar tentang tari-tarian. Nah, kepada siswa-siswa yang lain mungkin, ya kan? Kita belajar bersama. Kemudian nomor 2, peragakan kembali gerakan-gerakan tersebut. Buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Berlatihlah bersama teman-temanmu. Kemudian menarilah dengan diiringi lagu daerah, kemudian menarilah di depan teman-teman sekolahmu. Gunakan pakaian tari yang indah. Nah, kamu bisa meniru ini Dayu saat gerakan Dayu saat memungut daun, ya kan? Nanti akan Miss mengajak kalian untuk membuat gerakan tersebut, ya. Akan ada tugas yang akan Miss berikan kepada kalian. Nah, kemudian ini pembelajaran kita untuk hari ini ya, khusus untuk hari ini masih tentang kewajiban dan hak kita di sekolah. Apabila kita sudah menjaga kebersihan, kerapihan, kelestarian dari sekolah kita, maka hak pasti akan kita terima, yaitu yang pertama adalah kita belajar akan lebih nyaman. Kemudian sekolah kita akan terlihat asri, ya kan? Kemudian apa? Selain nyaman bagaimana? Tenang, ya kan? Siswanya juga belajar dengan tenang, nyaman, dan gurunya juga mengajar dengan konsentrasi. Kalau keadaan sekolahnya tidak berisik, kemudian tidak ada sampah, dan semuanya bersih. Oke, cukup demikian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, and may God bless you all. So let's take a pray. Everybody close your eyes and then hold your hand. Let's pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we have finished our lesson and we will continue our activities. Please bless all of us. Thank you, God. Amen. Goodbye, my dear students.